5 sahabat mendaki sebuah gunung angker. Namun sejak melewati pintu rimba, mereka merasa ada sesuatu yang mengikuti. Suara langkah, bisikan, hingga bayangan samar, semua mengarah pada satu kenyataan. Ada pendaki tak diundang yang ikut bersama mereka. Apakah mereka bisa pulang dengan selamat atau justru menjadi bagian dari gunung itu selamanya? Sebelum mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Ikuti cerita kami sampai akhir dan komen dari mana kota tempat sahabat menonton agar admin bisa tahu sejauh mana cerita kami telah sampai. Sore itu, matahari condong ke barat, menyembunyikan sinarnya di balik perbukitan yang menjulang. Udara di sebuah desa kecil di kaki gunung terasa lembab, dengan bau tanah basah dan dedaunan yang baru saja diguyur hujan tipis. 5 orang sahabat tiba di sana dengan wajah penuh semangat. Andi, Raka, Bagas, Dewi, dan Sinta. Mereka sudah lama merencanakan pendakian ini, sebuah perjalanan yang mereka anggap sebagai tantangan dan petualangan yang tak boleh dilewatkan. Andi, sebagai pemimpin rombongan, tampak paling serius. Dia sudah menyiapkan jalur, peta, dan perlengkapan keselamatan. Raka sebaliknya berjalan dengan penuh percaya diri, bahkan sedikit angkuh. Gunung ini cuma soal stamina, katanya sambil tersenyum meremehkan. Bagas sibuk mengatur kamera yang digantung di lehernya, memastikan setiap momen bisa direkam. Dewi terlihat agak cemas sejak berangkat. Matanya sering melirik ke arah hutan. Sinta yang biasanya ceria, kali ini lebih banyak diam, seolah ada sesuatu yang menekan perasaannya. Di pinggir jalan desa, seorang kakek tua berjanggut putih menghampiri mereka. Padangannya tajam, wajahnya keriput dan suaranya berat namun bergetar. "Anak-anak," katanya perlahan, "gunung itu bukan tempat bermain. Kalau kalian memang ingin naik, sebaiknya tunggu besok pagi. Jangan pernah masuk malam-malam, karena kalau gelap, kalian tidak tahu siapa saja yang ikut mendaki bersama kalian." Kelima sahabat itu saling pandang. Dewi langsung merasakan bulu kuduknya meremang, sementara Andi mencoba menjawab dengan sopan. "Kami sudah menyiapkan semua perlengkapan, Kek. Lagi pula jalur ini katanya aman." Kakek itu menghela napas panjang. "Tidak semua yang kalian lihat itu jalur manusia. Kadang ada jalur yang hanya dibuka untuk mereka yang tak terlihat. Ingat, kalau kalian dengar nama kalian dipanggil, jangan pernah menoleh. Dan kalau kalian merasa jumlah kalian bertambah, jangan hiraukan." Ucapan itu membuat suasana hening. Namun Raka hanya tertawa kecil. Cerita begitu kan sudah biasa, Kek. Buat nakut-nakutin pendaki pemula." Ia menepuk bahu Andi lalu menambahkan, "Santai aja, kita semua kan siap." Mereka pun tetap melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, mereka tiba di pintu rimba, sebuah gerbang alami dari 2 pohon besar yang berdiri berdampingan. Begitu melewatinya, udara terasa berubah drastis. Hening. Tidak ada lagi suara jangkrik, tidak ada suara burung malam, hanya kesunyian yang pekat. Langkah kaki mereka terasa berat, seolah bumi di bawah menahan. Andi merasakan perubahan itu, tapi memilih diam agar tidak menambah kecemasan teman-temannya. Mereka terus melangkah, mendaki jalur setapak yang semakin curam.
Menjelang malam, mereka berhenti di sebuah tanah lapang kecil untuk mendirikan tenda. Api unggun dinyalakan, kehangatannya memberi sedikit rasa nyaman. Bagas langsung mengangkat kameranya. "Guys, ini malam pertama kita di gunung yang katanya angker. Kalau ada suara-suara aneh, kita upload. Bisa jadi viral," ucapnya sambil tertawa. Dewi mendekap jaketnya lebih erat. "Jangan ngomong yang aneh-aneh, Gas. Aku dari tadi udah gak enak perasaan." Sinta menimpali dengan suara pelan. "Sejak pintu rimba tadi, rasanya kayak ada yang ikut." Raka kembali menertawakan. "Ah, kalian terlalu paranoid. Lihat, kita berlima, gak ada apa-apa kok." Namun, malam itu, sekitar tengah malam, mereka semua terbangun. Dari luar tenda, terdengar suara langkah kaki. Kresek-kresek, seperti ada seseorang berjalan mengitari tempat mereka tidur. Andi dengan cepat meraih senter dan keluar. Ia menyinari ke segala arah, tapi tidak ada siapa-siapa. Hutan sunyi, kabut tipis mulai turun, dan api unggun yang tadi menyala sudah hampir padam. Saat pagi tiba, mereka mencoba menertawakan kejadian itu. Tapi ketika Bagas memutar ulang rekaman kameranya, ada sesuatu yang membuat darah mereka seolah berhenti mengalir. Di balik rekaman samar-samar, terlihat bayangan keenam berdiri di antara pepohonan. Bayangan itu hanya muncul sebentar, namun jelas bukan salah satu dari mereka. Andi terdiam. Demi menutup mulutnya menahan jeritan. Sinta menunduk, wajahnya pucat. Raka hanya menggeleng, seolah tak mau percaya. "Ah, itu pasti cuma efek cahaya," katanya. Tapi tidak ada satupun yang benar-benar yakin dengan kata-kata itu. Mereka kembali melanjutkan perjalanan setelah sarapan singkat. Jalur semakin menanjak, udara semakin dingin, dan kabut tipis mulai turun lebih cepat dari biasanya. Sinta berjalan paling belakang, sesekali menoleh ke arah hutan di kiri kanan jalur. Perasaan dia tidak enak sejak malam tadi. "Aku mimpi," bisik Sinta pada Dewi yang berjalan di sampingnya. "Semalam ada perempuan, wajahnya penuh tanah. Dia bilang jangan pulang. Dia minta aku temani dia." Dewi menatap sahabatnya dengan mata membelalak. "Kenapa kamu gak cerita dari tadi?" Andi yang berjalan di depan sempat menoleh. "Sudahlah, itu cuma mimpi. Kita fokus jalan aja. Jangan sampai pikiran kita kacau." Namun sepanjang perjalanan, Andi merasakan ada sesuatu yang tidak wajar. Ia menghitung langkah mereka. 5 orang, 5 langkah, tapi suara yang terdengar lebih banyak. 6, kadang 7. Ia berhenti, lalu menoleh cepat ke belakang. Semua temannya ada, menatapnya heran. "Kenapa berhenti?" tanya Bagas. Andi tidak menjawab, hanya menggeleng dan melanjutkan langkah. Tapi dalam hati ia bergumam, ada yang ikut. Sejak awal ada yang ikut. Menjelang malam, mereka mendirikan tenda di jalur sempit yang hanya cukup untuk 2 tenda kecil. Api unggun kembali menyala, kali ini lebih kecil karena kayu basah oleh kabut. Tiba-tiba dari arah hutan terdengar suara lirih, seperti nyanyian seorang perempuan, pelan, mendayu dan penuh kesedihan. Lagu itu asing, tidak satupun dari mereka yang mengenalnya. Sinta menutup telinga. "Itu suara mimpi aku, sama persis." Dewi menggenggam tangannya erat, wajahnya gemetar. "Aku dengar juga, beneran ada, Sin." Raka berdiri menyalakan senter lalu berteriak ke arah hutan. "Hei, kalau berani tunjukin diri, jangan cuma nyanyi-nyanyi." Sekejap kemudian suara itu berhenti, hening total. Angin berhenti berhembus, api unggun goyah seperti hendak padam. Tawa lirih terdengar, begitu dekat seperti tepat di samping telinga mereka. Bagas menjatuhkan kameranya, wajahnya pucat. "Astaga, itu tadi beneran di sebelah aku," katanya panik. Andi menoleh ke lingkaran tenda, matanya membesar. Sekilas, ia melihat bayangan seseorang duduk di antara mereka.
bayangan yang keenam. Tapi saat ia menyalakan senter, bayangan itu sudah hilang. Malam itu mereka tidak bisa tidur. Suara bisikan datang bergantian di telinga mereka. Aku ikut, aku selalu ikut. Dewi tiba-tiba jatuh pingsan, tubuhnya kaku. Saat siuman, suaranya bukan lagi suara Dewi, lebih berat, parau, dan asing. Kenapa kalian masuk jalanku? Kalian tidak akan pulang, ucapnya dengan tatapan kosong. Sinta menjerit. Andi memegang Dewi berusaha membacakan doa yang ia hafal. Raka masih ketakutan, masih mencoba menantang. Kalau memang ada, tunjukin wujudmu, jangan cuma sembunyi. Sejurus kemudian, tawa perempuan menggema di seluruh hutan. Tenda mereka berguncang hebat, seperti ada sesuatu yang berlari mengitari dengan sangat cepat. Kabut semakin tebal, dingin menusuk tulang. Dan malam itu, tidak ada satupun dari mereka yang bisa memejamkan mata dengan tenang. Pagi datang dengan wajah muram. Kabut masih menggantung. Matahari hanya terlihat samar-samar di balik awan abu-abu. Saat mereka keluar dari tenda, suasana hening membuat jantung mereka berdegup lebih cepat dari biasanya. Namun ada sesuatu yang membuat mereka semua membeku. Raka tidak ada. Raka! Teriak Andi panik sambil memeriksa sekitar. Ransel Raka masih ada. Jaketnya tergantung di tiang tenda, tapi dirinya hilang begitu saja. Mereka berpencar sebentar mencari, menyusuri jalur dan semak. Tidak ada jejak langkah baru, tidak ada tanda-tanda ia pergi sendiri. Hingga Andi menemukan sesuatu yang aneh di tepi jurang. Jalur tanah di sana terputus, seolah-olah ada yang berhenti di sana lalu hilang. Jangan-jangan dia jatuh, suara Bagas bergetar. Andi menyalakan senter, mencoba melihat ke bawah. Tapi jurang itu gelap pekat, penuh kabut. Tidak terdengar suara apapun, bahkan burung, hening. Sinta mulai menangis. Dia gak mungkin jatuh tanpa teriak. Aku yakin dia diambil. Kata-kata itu membuat suasana makin menegangkan. Mereka bertiga kembali ke tenda dengan wajah cemas. Dalam perjalanan mereka menemukan sebuah papan kayu tua, separuh lapuk, tertancap miring di tanah. Papan itu penuh tulisan nama, puluhan nama. Sebagian sudah pudar, sebagian masih bisa dibaca. Andi mendekat, membaca perlahan. Nama-nama itu semuanya punya satu kesamaan. Di sampingnya tertulis kata hilang. Dewi menutup mulutnya, tubuhnya bergemetar. Ini nama-nama pendaki yang hilang di gunung ini. Bagas merekam papan itu dengan kamera, tangannya bergemetar hebat. Astaga, ini bukti kalau banyak yang gak pernah pulang. Mereka semua membisu cukup lama. Angin berhembus tipis. Papan kayu itu berderit, seperti mengeluh. Saat malam datang, api unggun kembali dinyalakan. Namun, tak ada satupun yang berani banyak bicara. Mereka hanya duduk melingkar, menatap api yang berkobar kecil. Tiba-tiba, suara familiar terdengar dari balik kabut. Suara Raka. Andi, Bagas, aku di sini. Sinta langsung berdiri, wajahnya penuh harap. Itu suara Raka. Dia masih hidup. Bagas hampir berlari menuju suara itu, tapi Andi cepat-cepat memegang bahunya. Jangan, itu bukan dia. Namun suara itu semakin dekat. Bagas, ikut aku. Bagas menutup telinga, tubuhnya gemetar hebat. Suara itu begitu nyata,
seolah Raka benar-benar ada di depan mereka. Dewi tiba-tiba memekik. Astaga! Lihat! Dari balik kabut, siluet samar terlihat. Sosok seseorang berdiri dengan tubuh kaku, wajah tertutup kabut, hanya berdiri memandangi mereka. Tidak bergerak, tidak bersuara lagi. Bagas hampir pingsan, Sinta menjerit, dan Andi berusaha menjaga mereka tetap di dekat api. Namun, kabut semakin rapat. Sosok itu perlahan menghilang, meninggalkan mereka dalam ketakutan yang tak tertahankan. Malam itu, mereka semua sadar. Raka tidak hilang. Ia sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih kelam. Keesokan paginya, mereka berempat berkemas dengan wajah kusut. Mata mereka merah, nyaris tidak tidur semalam. Andi, yang biasanya penuh perhitungan, kini tampak ragu. Ia tahu satu hal pasti, mereka harus turun sebelum semua terlambat. Kita nggak bisa lanjut ke puncak, kita harus pulang sekarang, ucapnya tegas. Dewi mengangguk cepat. Aku nggak mau di sini lagi, aku udah nggak kuat. Bagas juga setuju, meski wajahnya pucat. Ia masih menggenggam kamera, seolah benda itu satu-satunya pegangan yang bisa membuktikan semua kejadian. Mereka berempat pun mulai menuruni jalur, tapi sesuatu terasa salah. Seberapa jauh mereka berjalan, pemandangan tetap sama. Pohon yang mereka lewati kembali muncul. Batu besar yang tadi mereka tandai tetap ada di depan, seolah mereka berputar dalam lingkaran. Ini nggak mungkin, jalurnya muter. Suara Andi berat, penuh keringat dingin. Sinta mendadak berhenti, matanya kosong, tubuhnya kaku. Suaranya berubah, parau dan asing. Aku dulu mendaki sendirian. Jalur ini menelanku. Aku terjatuh, tertimbun tanah. Tidak ada yang menolong. Aku sendirian. Terlalu lama sendirian. Andi meraih bahunya, mengguncang keras. Sinta, sadar! Namun tubuh Sinta makin kaku. Wajahnya pucat seperti mayat. Dewi menjerit, berlari ke belakang Andi. Dari balik kabut muncul sosok samar. Perlahan, langkah demi langkah, hingga wujudnya terlihat lebih jelas. Seorang perempuan dengan tubuh kurus, pakaian lusuh penuh tanah, rambut panjang menutupi sebagian wajah. Kulit wajahnya rusak, separuhnya seperti terkelupas. Matanya hitam pekat tanpa bola mata. Dewi langsung jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Bagas memutar kameranya ke arah sosok itu. Tangan bergetar, bibirnya berkomat keangmit tak jelas. Perempuan itu berhenti beberapa meter dari mereka. Senyum tipis terbentuk di wajah hancurnya. Suaranya lirih, namun menusuk telinga. Kalian akan menemaniku. Kalian tidak akan pulang. Suasana menjadi semakin pekat. Kabut menutup semua arah pandang, hingga hanya ada lingkaran kecil tempat mereka berdiri. Suara detak jantung masing-masing terasa lebih keras daripada hembusan angin. Andi menarik Sinta yang masih kerasukan, menyeretnya menjauh. Tapi sosok itu tidak bergerak, hanya menatap mereka dengan tatapan kosong yang membuat tubuh terasa lumpuh. Bagas merekam semuanya, kamera bergetar hebat. Lensa menangkap sosok perempuan itu yang perlahan-lahan tampak semakin dekat, meski kakinya tidak bergerak sedikit pun. Andi tahu mereka terjebak.
Jalur sudah bukan milik manusia lagi. Mereka sudah masuk ke dalam wilayah yang tidak seharusnya mereka datangi. Malam itu, kabut semakin rapat hingga jarak pandang hanya sejengkal. Api unggun padam, udara semakin dingin menusuk tulang. Andi, Bagas, Dewi, dan Sinta yang separuh kerasukan duduk dengan wajah tegang mendengarkan bisikan-bisikan yang datang dari segala arah. Tiba-tiba Sinta bangkit, wajahnya kosong, matanya sayu. Tanpa bicara, ia berjalan masuk ke kabut. "Sinta, jangan!" teriak Andi, berlari mengejarnya. Namun suara lain terdengar dari dalam kabut. Suara Raka. "Sinta, ayo ikut aku di sini." Andi menahan langkahnya, tubuhnya gemetar. Ia tahu itu bukan Raka, tapi Sinta sudah terseret terlalu jauh. Langkahnya hilang dalam kabut. Jeritannya terdengar sebentar, lalu hening. Kini tinggal 3 orang. Bagas makin panik, terus menyalakan kameranya seakan itu bisa menyelamatkan mereka. Wajahnya pucat, matanya merah, tubuhnya gemetar hebat. Tiba-tiba sesuatu mencengkeram bahunya. Bagas menoleh dan hanya sempat berteriak sekali sebelum tubuhnya tertarik ke dalam kegelapan. Kameranya terlepas, jatuh ke tanah, namun tetap merekam. Andi meraih kamera itu, tapi terlalu lambat. Bagas sudah lenyap, hanya tersisa jeritan yang terputus. Andi kini hanya bersama Dewi yang tubuhnya makin lemah, masih setengah kerasukan. Suara perempuan itu semakin jelas, tertawa lirih menggema di sekitar mereka. "Kalian semua milikku. Kalian akan tinggal di sini selamanya." Andi menyeret Dewi, berusaha mencari jalan turun. Namun jalur tetap sama, berputar-putar. Setiap pohon terlihat identik, setiap langkah membawa mereka kembali ke tempat semula. Tubuh Andi semakin lelah, nafasnya memburu. Dewi sudah tidak kuat berjalan, tubuhnya terkulai. Akhirnya Andi ambruk, matanya berkunang-kunang. Dalam kabut terakhir yang ia lihat, ada sosok perempuan itu berdiri tepat di depan, menatapnya dengan senyum tipis. Lalu gelap. Beberapa minggu kemudian, warga desa menemukan Andi di kaki gunung. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, matanya kosong. Ia hanya bisa menggumamkan satu kalimat berulang-ulang. Dia ikut dari awal. Tidak ada yang tahu bagaimana Andi bisa turun sendirian. Tidak ada jejak Raka, Sinta, Dewi, atau Bagas. Namun, beberapa hari kemudian, kamera Bagas ditemukan oleh tim SAR yang melakukan pencarian. Saat rekaman terakhir diputar, terlihat jelas 5 orang berjalan di jalur pendakian. Tapi ada satu sosok tambahan berjalan di antara mereka. Sosok perempuan berpakaian lusuh, wajahnya hancur, kepala tertunduk, langkahnya mengikuti rombongan sejak mereka melewati pintu rimba. Dan di akhir rekaman, terdengar suara bisikan lirih, jelas sekali. "Aku pendaki tak diundang. Aku akan selalu ikut bersama kalian. Ingatlah, saat kalian mendaki, jangan pernah meremehkan peringatan, karena mungkin saja ada sosok lain yang ikut bersama kalian tanpa kalian sadari." Malam ini kisah kita berakhir. Tapi teror
mungkin baru saja dimulai. Jika kalian ingin terus mendengar kisah-kisah horor lain, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling membuat kalian merinding. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Jika kalian masih berani mendengarnya.